Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang sorting. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar berbagai teknik sorting seperti bubble sort, ada insertion sort, dan selection sort. Nah, di video kali ini kita akan bahas untuk teknik sorting yang keempat, yaitu quick sort. Dan mungkin ini juga sebagai video terakhir dari series sorting ini tentang pembahasan yang teknik sorting yang terakhir gitu ya. Jadi setelah ini sebenarnya ada video lagi yaitu implementasinya. Nah, untuk sorting-sorting yang lain atau teknik sorting yang lain itu aku akan bahas mungkin nggak sekarang. Tapi kalau banyak yang mau, mungkin aku akan bahas untuk teknik sorting yang lainnya. Oke, di video ini kita akan bahas untuk konsep dan cara kerja dari quick sort. Mungkin juga video ini akan menjadi lebih panjang daripada video penjelasan yang sebelumnya. Karena jujur saja untuk quick sort ini agak susah untuk dipahami, lebih kompleks lah untuk algoritmanya. Cuman bisa dibilang dia tuh sebagai algoritma sorting yang tercepat di antara algoritma yang sorting yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Jadi ya ada proses ya ada hasil juga. Prosesnya emang dilalui cukup sulit tapi hasilnya memuaskan gitu. Oke. Jadi langsung saja di sini aku sudah buka Figmaku. Kenapa pakai Figma tidak pakai Visual Go ya seperti yang kemarin untuk visualisasinya? Nanti kita akan pakai Visual Go, tapi aku mau menjelaskan langkah-langkahnya tuh pakai Figma. Jadi sini aku sudah buat gambaran beberapa dari Quicksort, biar lebih terbayang aja sebenarnya. Karena ini agak sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata ya. Oke, jadi sebelum aku masuk ke langkah-langkahnya, aku mau jelasin sedikit dulu tentang Quicksort. Jadi Quicksort itu salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat atau yang tercepat ya, seperti yang aku bilang tadi. Yaitu dengan membagi sebuah data atau sebuah list itu menjadi dua menggunakan sebuah pivot. Oke. Nah, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort ini itu akan memberikan performa terbaik atau yang terburuk. Nah, lalu ada beberapa cara pemilihan pivot. Yang pertama itu adalah pivot dipilih melalui elemen pertama, elemen tengah, atau elemen terakhir. Dan yang kedua itulah pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen array ini. Nah, itu dia mungkin sekilas tentang quicksort. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kalian cari di web browser atau di sumber lain gitu ya. Jadi aku di sini hanya fokus untuk menjelaskan cara kerjanya karena ini cukup sulit ya untuk dipahami. Itu untuk bagi aku yang baru pertama kali belajar itu jujur emang lumayan sulit. Jadi oke, aku akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami serta dengan pemahaman yang sudah aku lalui dengan beberapa cukup lama lah gitu. Oke, sekarang kita akan bahas langkah-langkahnya. Yang pertama, karena tadi aku bilang quicksort itu adalah sebuah algoritma pengurutan data dengan membagi list menggunakan pivot. Pivot itu ini. Kita pertama akan menentukan di mana pivotnya. Apakah di sini, 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 atau sini. Sebagai contoh, aku mau buat pivotnya itu ada di data tengah ini. Jadi 7 ini sebagai pivot. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah kita menentukan pivotnya, kita buat partisi buat masing-masing angka di sebelah kanan dan kiri pivot ini. Jadi di sini pivot 1, maksudnya jadi di sini partisi 1 dan di sini partisi 2. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, oke. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan melakukan pengecekan dengan pivot ini. Jadi sini kan sudah ada partisi 1 dan partisi 2, sudah kita bagi nih. Kita akan melakukan pengecekan di partisi 1 dulu. Oke, di sini aku pisah pivotnya ini. Dan kita akan melakukan hal ini. Pertama, kita akan cek untuk di partisi 1 yang paling kiri ini, apakah 9 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 7? Tentu saja lebih besar dong. Jadi dia itu taruh di sisi sebelah kanan. Apakah 4 ini lebih kecil daripada 7? Jawabannya pasti lebih kecil dong. Jadi dia akan taruh di sisi sebelah kiri. Nah, begitu terus sampai data ini selesai dicek, sampai data terakhir ini ya. Jadi, oke, di sisi sebelah kiri itu di sini maksudnya. Seret. Sip. Sekarang kita cek ini.
Apakah 2 itu lebih kecil atau lebih besar daripada si 7 ini atau pivotnya? Pasti lebih kecil dong. Jadi kita akan taruh di sisi ini. Setelah ini lagi. Nah, sekarang kita cek ini. 10 ya. 10 ini apakah lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dong. Jadi kita taruh di sisi ini. Sisi kanan, di sebelah kanan 9 ini. Lalu ada 2 lagi. Apakah 1 ini itu lebih besar atau lebih kecil dari 7? Pastinya lebih kecil dong. Jadi dia taruh di sisi sebelah kiri. Oke, ini kita kasih jarak lagi. Karena lagi 1, sisanya udah pasti. Apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil dong. Oke, jadi itu dia untuk langkah awal ya. Oke, ini masih langkah awal. Karena belum selesai prosesnya. Jadi aku coba taruh sini di tengah deh. Nah, setelah itu, kita setelah melakukan sedikit tadi pengecekan dengan pivotnya ini, kita sudah membuat yang namanya tuh partisi baru. Oke. Sekarang apa? Ya, sekarang tentunya kita akan pecah lagi nih menjadi 2. Ya, partisi 1 dan partisi 2. Ya. Partisi satunya kita ambil 4 ya, dan partisi 2-nya sisanya gitu. Oke, sekarang kita akan tentukan setiap partisinya itu pivotnya masing-masing. Misalnya di partisi 1 aku ambil pivotnya itu ini, 4. Jadi ini oke. Jadi ini tuh pivotnya. Oke. Seperti ini jadinya. Oke, jadi aku kasih jarak deh. Ini pivotnya juga untuk partisi 2 gitu. Aku jadi ambil yang di sisi sebelah kanan itu. Oke, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Tentu saja melakukan hal yang sama seperti ini. Waktu di langkah sebelumnya itu mengecek atau membandingkan pivot dengan yang lainnya, angka lainnya. Pertama kita cek di partisi 1. Nah, tapi sebelum itu kita pisah dulu deh. Ini di sini dan yang terakhir itu di sini. Oke. Sekarang kita cek. Dari partisi 1. Yang ini. Kita cek yang 2. Angka 2 ini. Apakah 2 ini tuh lebih besar atau lebih kecil daripada si 4? Lebih kecil dong. Jadi kita pindahkan dia tuh di sebelah kiri pivot. Setelah itu kita cek yang 1. Lebih kecil juga ya. Jadi kita pindahkan di sisi sebelah kiri. Dan yang terakhir itu yang 5. Apakah 5 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dong. Oke, kenapa di sini nih? Sip. Aku salah duplikat ya. Jadi harus yang ini, duplikat. Nah. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk mengecek yang partisi 2. Kita cek pivotnya ini dengan angka lainnya. Pertama kita cek yang 9 ya. Jadi di kiri si pivot. Apakah 9 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil dong. Dan yang terakhir, apakah 7 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil juga. Jadi kasih kita jarak ya. Oke, sekarang kita satukan. Setelah kita melakukan pengecekan, kita satukan dan membentuk partisi baru yang datanya itu sudah terurut. Jadi seperti ini kurang lebih untuk langkah-langkah atau cara kerja dari si Quicksort. Mungkin terlihat mudah. Terlihat mudah sebelum kalian masuk ke implementasinya. Oke. Jadi ini dia untuk langkah-langkahnya. Sekarang kita coba lihat di Visual Go. Kalau di Visual Go seperti apakah visualisasinya? Kita sekarang coba lihat apakah akan sama atau berbeda ya. Ini aku belum cek ke Visual Go ya. Jadi kita coba aku 7 juga deh. Sama random lagi. Oke, seginilah. Lalu kita coba sorting. Nah, kalian perhatikan setiap langkah dari visualisasi ini. Apakah ini terlihat sama? Mungkin ini agak berbeda dari yang aku jelasin tadi. Cuman ini konsepnya sama, guys. Oke, jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya, guys. Nih, coba kalian lihat lagi. Coba kita sorting ulang lagi ya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kalau kalian mau lihat secara langsung, bisa langsung aja kunjungi websitenya, visualgo.net. Nah, dia seperti ini melakukan pengecekan. Oke.
Oke, udah. Jadi seperti itu kurang lebih untuk visualisasinya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasanku tentang konsep-konsep dasar dari Quicksort dan juga sedikit cara kerjanya gimana. Aku bahasnya sedikit aja, nggak usah terlalu panjang, karena mungkin kalau terlalu panjang videonya nanti kalian malah tambah nggak paham itu. Jadi aku akan jelasin inti-intinya saja gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari video penjelasan tentang Quicksort. Di video selanjutnya, mungkin itu sebagai video terakhir juga, kita akan bahas implementasi dari Quicksort dengan C++. Jadi, see you in the next video.